Tadi malam saya ketemu pimpinan tertinggi negara dan melaporkan bahwa kami di luar akan menghimpun diri dalam gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Merusak negara ini adalah pedagang kedaulatan. Dan pedagang kedaulatan yang paling tinggi adalah di partai politik. Itulah pedagang kedaulatan. Itu molnya pedagang kedaulatan. Pedagang kedaulatan kedua ada di Parcok. Pedagang kedaulatan ketiga ada di Parjo. Kalau dilihat oligarki itu hanya 60 orang. Masa kita 280 juta kalah sama 60 orang? Tapi 60 orang ini dompetnya tebal. Dan ada orang menjual terus dirinya kepada pemilik dompet ini, padahal dia merampok. Ini berita gembira atau sedih? Gembira. Karena tadi malam saya ketemu pimpinan tertinggi negara dan melaporkan bahwa kami di luar akan menghimpun diri dalam gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Dan saya tidak hanya menunggu beberapa detik, langsung beliau menyatakan saya berdiri di depan. Tapi saya menyatakan janganlah Bapak berdiri di depan, saya di mana? Artinya agenda ini ternyata menjadi keresahan juga mereka. Jadi mereka juga menganggap bahwa negara Indonesia ini rusak karena kedaulatan sudah diambil. Dan mereka tahu siapa yang mengambil. Mereka tahu siapa yang mengambil, dan sepertinya mereka tahu bahwa tidak bisa merebut tanpa bapak-bapak dan ibu ikut merebutnya. Kita bukan ternak wowo, tapi kami adalah ternak kedaulatan. Itu, jadi jangan sampai menyatakan berkumpul pasti termol menyatakan wah ini berubah jadi teror. Tidak, kami adalah ternak kedaulatan. Kalian yang merampas kedaulatan kami akan hadapi. Clear ya. Kalau di dalam sama agendanya alhamdulillah, kalau nggak sama nggak apa-apa, kita jalan beda. Clear, jadi itu saja. Nah, itulah kita lama berpikir agenda apa yang sama. Ketemu saya bahwa ini kedaulatan yang diambil karena merusak negara ini adalah pedagang kedaulatan. Dan pedagang kedaulatan yang paling tinggi adalah di partai politik. Itulah pedagang kedaulatan. Itu molnya pedagang kedaulatan. Pedagang kedaulatan kedua ada di Parcok. Pedagang kedaulatan ketiga ada di Parjo. Parjo partai hijau aja juga di situ, bukan Parcok aja. Ya, ada juga ya Pak Narko kan? Bukan. Di kita juga ada, di aktivis juga ada Parjo ya, pada pedagang kedaulatan. Jadi siapapun yang pedagang kedaulatan adalah berhadapan dengan orang yang hadir di ruangan ini, itu clear. Siapapun yang ingin merebut kembali kedaulatan maka bersama dengan kita. Itu garisnya clear. Lupakan semua jaketnya apa, agenda kita. Kami mau mengambil lagi kedaulatan yang Anda serahkan kepada oligarki. Yang mengambil ini oligarki. Jadi musuh kita sederhana. Kalau dilihat oligarki itu hanya 60 orang. Masa kita 280 juta kalah sama 60 orang? Tapi 60 orang ini dompetnya tebal. Dan ada orang menjual terus dirinya kepada pemilik dompet ini, padahal dia merampok. Bapak bisa bayangkan 10 orang terkaya di Indonesia
Itu kemiskinan naik 3 kali lipat, tapi kekayaan dia naik 3 kali lipat. Kan kurang ajar kan? Kurang ajar. Nah, dan ini yang mereka dagang kedaulatan. Dia bujuk pejabat, bukan pejabat lagi, DPR dibujuk bikin aturan, diketok. Setelah itu bujuk pejabat, kasih dia HGU, habis itu minta duit ke bank, habis itu dengan selembar surat datang ke bank, ngambil bank, bikin perusahaan, habis itu masuk bursa, dirampok semua sama mereka. Terus kita menganggap dia hebat, dan kita nggak pernah melawan. Nah, saatnya kita lawan mereka, clear. Nah, saya kaget juga, ternyata agendanya di dalam sama. Agendanya sama, bahwa dia menghadapi kedaulatan, ingin merebut kedaulatan. Yang saya katakan, kedaulatan yang saya tuntut adalah, cobalah yang problem ini, walaupun Bapak udah ngambil sawit, tambang apa segala, tapi pimpinan Parcok belum bisa disentuh, itu kedaulatan hukum belum dipegang. Itu harus segera. Nah, mudah-mudahan lah kita ya saya nggak tahu apa Bapak Presiden tadi malam panjang 4 jam lah ngobrol dengan gaya saya lah, nggak ada bedanya. Suka alhamdulillah, nggak suka juga alhamdulillah, biasa aja. tapi kita sama, cinta NKRI, cara kita beda. Saya menyatakan ke Presiden, tidak ada oposisi terhadap program utama Prabowo. Tidak ada. Program utama Bapak adalah mengembalikan kedaulatan, melawan oligarki, memberantas korupsi, membersihkan penegak hukum, dan sebenarnya intinya mengembalikan kedaulatan. Sama dengan kita, sama. Yang kita oposisi adalah terhadap orang-orang yang sekitar Bapak yang menghalangi Bapak mencapai itu. Itu oposisi kita. Jadi, kalau ada di kabinet Bapak atau pimpinan Bapak yang menghalangi Bapak berhadapan dengan kami, atas itu tujuannya. Atas itu tujuannya. Tapi kalau tujuannya untuk menampung sama temannya, kita berhadapan lagi. Ya, kadang-kadang kita searah, kadang-kadang kita berhadapan, itu biasa saja. Nah, jadi kita 5 agenda kedaulatan yang harus kita rebut, ya, karena inilah sumber. Saya mempelajari, saya ini hampir semua posisi pernah saya tempati, dan saya paham semua, saya paham bagaimana ini. Saya menyatakan, setelah saya telusuri, oh ini negaraku rusak karena kedaulatan yang dijual. Kedaulatan yang dijual. Nah, ini kita harus rebut kembali, gitu kan. Nah, ya tadi saya misalkan kedaulatan ekonomi, kedaulatan hukum, kedaulatan politik, kedaulatan wilayah, kedaulatan sumber daya alam. Nah, saya katakan, problemnya pemerintah sekarang pasukannya belum cukup untuk merebut kedaulatan itu. Pasti banyak sekali orang yang memusuhi Syafri Samsudin, pasti. Bukan karena saya kenal dia, tapi siapapun yang berjuang untuk memperoleh kedaulatan, kita harus di belakangnya. Kalau perlu kita di depannya untuk membela. Siapapun dia. Bukan karena, jangan sampai karena dekat saya, enggak, siapapun. Kita harus membela dia. Karena bayangkan, saya katakan, dari 7 presiden yang pernah ada di Indonesia, baru kali ini ada presiden yang berani menyentuh oligarki. Pasti bilang, bapak-bapak itu, wah ternak wowok lo. Bagi saya bukan itu. Baru kali ini ada yang berani menyentuh mereka. Kalau bapak dan ibu dengarkan bagaimana mereka tuh dipiting, sedang dipiting karena dia merusak, itu sedang terjadi dalam segala hal. Nah, bayangkan, ya, ini kemungkinan sawit itu akan sampai 8 juta hektar akan diambil, tambang mungkin sampai 6 juta hektar diambil semua. Dan kita tahu semua pemilik itu adalah oligarki
dan di belakangnya adalah Parcok dan Parjo. Parcok dan Parjo berbintang dan tokoh-tokoh politik. Artinya saya bilang Bapak Presiden menyentuh itu adalah mereka akan mengumpulkan dirinya untuk melawan, dan itu pasti Bapak dilawan dari DPR. Coba bayangkan, DPR tahun lalu sudah menetapkan hakim MK, tapi karena ini diganti lagi, anaknya pula yang mengganti lagi di DPR. Ini gila kita ini. Ini gila kita ini. Jadi menurut saya DPR ini adalah penjual kedaulatan. Kalau perlu kita pasang di sini adalah mall pedagang kedaulatan, gedung DPR itu. Bukan lagi gedung DPR. Ya, mall pedagang kedaulatan. Itu jangan beginilah, kita tuh main tuh dengan cantik yang gampang diingat oleh ini, jangan ya. Yang diingat, ada mall sekarang, mall terbesar di Indonesia itu adalah gedung DPR. Tapi dagangannya cuma satu, kedaulatan. Kapan kita duduki DPR? Itu harus jelas. Kapan kita duduki? Ya tergantung Bapak. Tunggu waktunya. Semua orang menanyakan itu. Pas saya tanya, Bapak siap nggak? Nggak juga tuh. Semangatnya sama semua. Tapi saya realistis. Siapa mau datang DPR, Pak? Dulu tuh ada Biskota, ada Metro Mini. Sekarang nggak ada, Pak. Jadi Bu itu gampang diucapkan, tapi mengumpulkan 1.000 orang, ya Bapak aja lah, Bapak aja lah. Jadi udahlah, kita realistis saja lah. Realistis dalam berjuangnya. Saya menyatakan, hilang jadi. Jadi ya, karena Bapak motong sih. Saya ngomong apa tadi jadi? Mall DPR. Aduh, ini kalau umur 3 Jadi sekarang menurut saya kita konsentrasi itu. Karena capek kita nih saya tuh kan keluar dari menjadi manusia merdeka 15 tahun lalu, tapi ini ketemu begini lagi. Muter-muter nggak jelas. Ya saya kan sering ke ibu-ibu, ketemu kita foto lagi, apa sih ini? Di mana foto, ini foto lagi. Buat capek kita foto. Iya kan? Ya sering kan saya menyatakan itu, kita di sini foto, di sini foto. Setelah ibu foto saya katakan perjuangan udah selesai. Habis itu kirim WA, Allahu Akbar. Ini apa ini? Enggak, saya orangnya belak-belakan. Jadi karena saya birokrat, saya betul. Nah, saya melihat bagaimana saya sering teman-teman menyatakan, kok kau masih percaya Prabowo? Saya percaya niatnya, tapi saya frustrasi caranya. Oke? Tapi saya saksikan sendiri. Kalau Bapak tahu, itu kan tadi pagi mulai beredar seakan-akan pimpinan OJK itu pahlawan, mengundurkan diri. Kalau yang tahu di belakangnya itu bukan mengundurkan diri, itu saya ingat pada saat Prabowo dikasih ultimatum, lepaskan tongkatnya dia sebelum jam 18. Itu kira-kira peristiwa itu hampir sama. Nah, saya butuh pimpinan yang tegas seperti itu. Pimpinan yang tegas, siapa perampok, hajar. Nah, jadi intinya bahwa di dalam tuh, selamat datang Pak. Di dalam butuh membantu kita di luar merebut kedaulatan, mereka memutuskan bagaimana kedaulatan dicabut giginya. Kira-kira begitu aja kita dicabut taringnya. Yang saya ulangi tadi, saya laporkan, Pak, saya akan membentuk gerakan merebut kedaulatan. Oke, langsung dijawab. Oke, bagus. Nah, tapi saya tidak mengharap bahwa kita menjadi ini, mereka enggak. Kalau dia lambat kita minta cepat. Kalau dia tidak lakukan kita teriak. Kira-kira itu. Jadi sangat sederhana bahwa kita lupakan semua jaket kita. Target kita adalah oligarki. Saya sampai, Pak, itu PIK 2 kenapa dibiarkan tuh?
langsung keluar instruksi, cabut. Ya. Jadi maksud saya sebenarnya kalau kelompok ini banyak berdiskusi dengan presiden, saya yakin akan lebih cepat kembalinya kedaulatan. Mungkin salah teman diskusi aja. Mungkin salah teman diskusi atau ditakut-takuti. Jadi pertemuan di rumah saya itu hampir dibelokkan bahwa itu ada kelompok mau makar. Hari pertama, sehari sebelumnya itu saya sudah dapat informasi H-1. Tapi tangan Allah bekerja berbalik bahwa inilah kelompok orang-orang yang hanya memikirkan bangsa dan negara. Tidak ada agenda. Itu. Nah, itulah kira itu. Nah, jadi menurut saya begini, kita harus menggalang seluruh Indonesia agar rakyat yang terambil kedaulatannya itu yang harus kita bela dan bergerak. Yang tanahnya tergusur kita tampung dan bentuk seluruh wilayah. Agendanya satu adalah orang rakyat yang diambil kedaulatannya. Anggota DPR menjual kedaulatannya, kita hajar. Anggota DPR yang ini kita hajar. Siapapun menjual kedaulatan adalah kita hajar. Adalah musuh kita. Mau di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan juga banyak pedagang kedaulatan. Ya. Nah, itu yang kira-kira yang saya inginkan dari kita semua bersatu untuk ini, bahwa itu saya bilang tadi, kedaulatan hukum kita udah tahu siapa musuh kita, kedaulatan ekonomi kita udah tahu siapa musuh kita, kedaulatan politik kita udah tahu siapa musuh kita, itu parpol dan DPR. Clear, makanya siapa Marwan siapa lagi? Itu kita menghadap DPR. Ngapain gua ketemu DPR? Enggak, aku nggak pernah mau. Kita didagangkan. Setelah Pak Marwan datang, pasti ditelepon. Pak Marwan udah di sana, udah datang ke saya. Kira-kira kemarin tuh hanya 5, naikin 10 lah. Aku udah dijinakkan Marwan nih. Kalau saya Didu datang, naikin 25 dong. Saya Didu datang. Kita yang didagangkan. Itu yang kenapa saya nggak pernah mau datang ke mereka. Karena kita yang didagangkan. Jadi jangan menganggap bahwa Bapak datang ke sana kan dengar, bukan. Dijual lagi. Ya sudah Pak, kita melapor DPR tentang PIK 2. Iya, habis itu dia telepon aguan. Saya datang ke sini, naikin. Ya. Saya ada bintang 3, pensiunan polisi nyatakan, harusnya kau dapat uang banyak. Kenapa? Dengan kau teriak terus, maka mereka dapat uang banyak. Karena pasti menyatakan, kami kendalikan saya Didu, mana ongkosnya. Ya. Jadi hati-hati juga. Siapa tahu ini kita didagangkan. Nah, kita udah merasa berhasil datang ke sana, tapi sebenarnya kita didagangkan. Itu karena saya pernah juga di sana gitu. Tapi bukan berarti pernah menjadi pedagang. Bukan. Nah, itu saya pikir saya nggak ini bahwa intinya mari kita satu, jaketnya boleh masing-masing. Makanya ini hanya semacam forum komunikasi, nggak ada ketua, nggak ada apa gitu kan. Supaya cuma agendanya kita sekarang, agendanya dimanapun kita satukan ke agenda ini untuk merebut kembali kedaulatan. Dengan agenda merebut kembali kedaulatan, maka dipastikan yang tersentuh pertama adalah geng SOP. Pasti itu yang tersentuh pertama. Solo oligarki Parco. Itu kira-kira yang akan tersentuh pertama. Nah, mungkin nanti kita lihat siapa yang mengkoordinir tentang masing-masing itu politik siapa, ekonomi siapa, ini siapa, dan itu isunya kira-kira apa. Dan menurut saya Pak, ya udahlah, daerah membentuk apa yang terjadi umpamanya Sulawesi Tenggara itu ya berarti oligarki sumber daya alam itu yang menonjol gitu kan, kira-kira itu. Itulah saya pikir, saya punya keyakinan dengan mendengarkan. Saya awalnya dulu tuh pikiran saya Pak Sapri Samsudin menyatakan under pricing dan bukan Pak, ini tentang nilai. Under pricing itu apa misalnya
bahwa 800 miliar dolar selama 30 tahun, saya lihat angka kemarin malah 900 miliar dolar. Itu kelakuan oligarki merampok itu. 950 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan lain 1,2 triliun dolar yang sudah diambil oleh mereka. Dan presiden punya data tentang itu. Dan dia tahu siapa. Dia tahu semua siapa yang perampoknya itu. Nah, itu saya pikir ya kita nanti identifikasi apa dia, siapa perampoknya, siapa ininya tentang. Nah, itulah saya pikir ini saya ya mudah-mudahan kita ketemu jalan. Kita ketemu jalan kembali memperbaiki negeri ini dan saya punya keyakinan kelihatannya oke. Oke nih agenda ini tidak memandang mau tidak berbasis apapun tapi berbasis kepada pengembalian kedaulatan. Itu saya pikir, mohon maaf kalau kurang sistematis karena saya agak senang bahwa selama ini yang dianggap oposisi ternyata sudah dibukakan oposisi sangat keras dan dibukakan pintu untuk berdiskusi dan diskusinya sangat menarik, sangat menarik yang nggak mungkin saya buka semua di sini, tapi ini khusus saya laporkan. Besok Pak, saya kumpulkan teman-teman untuk membentuk ini. Oke. Tapi nggak usah. Kita juga nggak mau dibawa pemerintah. Nggak mau. Ya, dia jalan dengan agendanya, kita jalan dengan agenda kita. Nah, ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.